Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Jamaah Ronji TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menonton video ini hingga akhir, sempatkanlah untuk menulis komen sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Tulislah sholawat di kolom komentar tersebut, sehingga kita akan mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW di hari yaumul akhir. Tahukah Anda, ada sebuah doa yang disebut sebagai kunci keberkahan dan rahmat, sebuah amalan sederhana yang dapat membuka pintu rezeki hingga 70 pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah bacaan pendek yang dapat membuka 70 pintu rezeki. Bayangkan, siapa saja yang membaca doa ini dengan penuh keikhlasan, maka doa-doanya akan diangkat langsung ke langit, hajatnya akan dikabulkan bahkan dalam waktu yang singkat. Apakah Anda sedang sakit dan ingin disembuhkan dari penyakitnya, atau ingin mendapatkan jodoh dan anak, atau ingin rezeki yang lebih luas, atau ingin melunasi hutang-hutang Anda, atau ada impian yang belum tercapai, atau Anda ingin mendapatkan uang miliaran pertama Anda di tahun ini? Dengan amalan ini, insya Allah apapun yang Anda inginkan akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak penjelasan video ini secara lengkap. Mari kita pelajari bersama. Amalan yang penuh keberkahan ini agar hidup kita menjadi lebih mudah dan berkah. Sebelum itu, mari kita bantu dakwah channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Sempatkan juga untuk menulis hajat dan doa Anda di kolom komentar, supaya hajat dan doa itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga doa dan hajat itu bisa Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, kehidupan, dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat muslim di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Harapan dan doa saya untuk Anda semua saudara-saudaraku, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, melapangkan rezeki Anda, mempermudah segala urusan Anda, mengampuni dosa-dosa Anda, dan selalu memanjangkan umur Anda selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasa berada di titik terendah di dalam hidup Anda? Seolah-olah semua pintu rezeki sudah tertutup rapat, tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi, atau mungkin doa-doa yang Anda panjatkan siang dan malam terasa belum juga dijawab. Dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata ada satu amalan yang menjadi kunci keberkahan dan rahmat. Amalan itu bernama sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita.
Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Bahkan bukan hanya itu, sholawat Jibril juga membawa keberkahan yang membuat kita dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian orang-orang yang memiliki hati dengki. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memuji Rasulullah SAW, Rasul yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Dengan membaca sholawat, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat Jibril tidak sekedar rangkaian kata-kata doa, ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menghubungkan hati kita dengan Rasulullah SAW, dan melalui Rasulullah kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kalimat sholawat Jibril terkandung doa, pujian, dan juga permohonan yang tulus. Keajaiban sholawat Jibril terletak pada janji Allah untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang bersholawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengamalkan sholat Jibril. Sekarang persiapkan diri Anda, atau bila perlu Anda hafalkan tata caranya dengan baik supaya nanti tidak bingung ketika mengamalkannya. Yang pertama, siapkan diri Anda dalam keadaan suci sebelum mengamalkannya. Jadi sebelum memulai mengamalkannya, pastikan Anda telah mandi wajib. Yang memiliki hadas besar yang sedang junub harus mandi wajib. Yang tidak sedang junub maka cukup dengan berwudu. Harus dengan keadaan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian pastikan bahwa pakaian yang Anda kenakan, tempat yang Anda gunakan dalam keadaan suci semuanya. Kemudian yang kedua, bacalah bismillah sebanyak 100 kali. Mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ulangi dan baca sebanyak 100 kali. Tidak boleh kurang, kalau bisa lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, bacalah sholat Jibril dan khusyuk. Silahkan ditulis bagaimana tulisan Arabnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biasanya yang di sini ada di dalam salah melafadzkannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biasanya seperti itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya, saudara-saudaraku? Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan kepada beliau. Jadi silakan ditulis, dihafalkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah yang keempat, saudaraku, berdoalah dengan sepenuh hati setelah selesai membaca bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibaca sebanyak 1000 kali. Jadi apa, saudara-saudaraku, pertama yang kita lakukan tadi? Dilanjutkan membaca sholawat 1000 kali. Yang keempat setelah itu berdoa dengan sepenuh hati. Angkat kedua tangan Anda, kemudian panjangkan doa kepada Allah. Pastikan bahwa Anda berdoa dengan penuh pengharapan. Kemudian yang kelima, lakukan sholat sunnah untuk menjadi pelengkapnya. Dianjurkan untuk mengamalkan ini ketika sholat tahajud.
pada rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang Anda hafalkan. Sebisanya rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas, tidak apa-apa, sebisanya yang Anda bisa, tapi sebisa mungkin diamalkan ketika sholat tahajud. Setelah itu, setelah sholat duha, rawatib, dan yaitu sholat wajib lainnya. Kemudian yang keenam, amalkan secara rutin, secara konsisten. Sholawat Jibril ini tidak hanya terbatas seperti ini ritualnya, jadi lebih luas lagi ketika Anda mengamalkannya setiap selesai sholat fardu jika mampu. Saudara-saudaraku semua, keutamaan sholat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sholawat memiliki manfaat yang sangat besar, menghapus dosa-dosa kecil, menghapus dosa besar 10 kali, dan mengangkat derajatnya 10 kali derajat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kemudian manfaat dari sholawat yaitu memberikan ketenangan hati. Bersolawat dapat mendapatkan ketenangan hati, menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif, yang dosa. Kemudian bersolawat akan mendatangkan cinta Allah dan cinta makhluk-makhluk Allah. Dengan bersolawat, Allah menanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitar Anda. Bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.